Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik ketika pasangan banyak menuntut. Nah sekarang saya sudah bersama jamaah yang sepertinya ada salah satu jamaah yang suaminya kayaknya banyak nuntut ya Bu ya. Boleh berdiri Bu, dengan Ibu siapa boleh berdiri Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera di situ Bu? Iya, biar suaminya ngelihat nih. Saya Bu Mita. Bu Mita, jadi, ya. Kan suami kerja, saya di rumah. Ya. Jadi suami berprinsip urusan didik anak semua sampai masalah sholat, masalah akhlak itu tanggung jawab ibunya. Istri, gitu. ini misalnya nih Bu ya, misalnya nih Ibu nih. Ibu jadi ibu ya kan, saya jadi suaminya Ibu. Nih gimana nih, saya nuntut nih. Ini gimana sih Ibu ini? Anak dibiarin main kemana-mana, itu kan tanggung jawab Ibu. Terus Ibu jawabnya gimana tuh? Kayak gitu ya Bu ya? Suaminya nuntut kayak gitu ya? Terus gimana Ibu jawabnya? Ya udah maksudnya, ya saya udah nyontoin dia maksudnya untuk sholat ya, untuk apa. Gimana? Ibu ngomongnya ke suami gimana? Jawabnya gimana tuh? Misalnya saya suami Ibu nih, gimana? Ya maksudnya ya sama, kalau saya berprinsipnya sama nggak bisa ngekang sama sekali. Jadi ada di losnya, ada di ininya dahannya. Tapi kadang suami kalau nggak sesuai sama yang ini, kok bisa kayak gini, kamu didiknya gimana gitu loh. Oke, jadi semuanya diserahkan ke Ibu, masalah pendidikan. Saya kan urusan kerjaan, saya begitu. Saya cari uang, ini kan Ibu, kamu urusan rumah. Oke, masak, anak, semuanya urusan Ibu deh begitu ya. Nah, oke, gimana tuh Ustadz Kasif? Ini kan suami udah merasa saya yang cari uang, urusan anak, urusan ya udah kamu di rumah istri gitu. Itu gimana tuh kondisi seperti itu Ustadz Kasif? Nanti berbagi Ustadz Salman juga jawab ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi saya sudah sampaikan. Tolong dicatat ya. Quran ya, surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Qawwam di sini kata para ulama, kewajiban suami itu mendidik anak istrinya. Jadi kewajiban mendidik itu bukan ada di istri. Kewajiban mendidik anak itu ada di tangan suami. Saya suami, anak saya laki-laki. Kewajiban saya apa? Ketika azan ngajak anak saya ke masjid. Istri saya ngurusin anak perempuan. Sholat di rumah. Yang saya ngajak anak laki-laki ke masjid, kamu anak-anak sholat sama kamu ya di rumah. Subhanallah, bahagia rumah tangga. Allah berfirman di ayat lain surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu, anakmu dari api neraka. Ini ayat buat siapa? Buat para suami. Agar menjaga anak istrinya dari api neraka dengan memberitahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Satu saat Ibu, ada khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Ini khalifah dinasti Umayyah, dinasti sukses dalam Islam. Andalusia pernah ditaklukkan, kayanya luar biasa. Andalusia itu sekarang Spanyol sama Portugal. Ibu tahu Cristiano Ronaldo? Tahu di mana? Mau nonton bola. Suami Ibu sama Cristiano Ronaldo gantengan mana? Weh, gantengan suami saya. Suami dong. Ya, kalau suami Cristiano Ronaldo jago main bola di lapangan. Suami Ibu jago main bola di Ibu pakai dipancing sih Ustadz sih. Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini Bu, dia satu saat sholat Jumat. Ketika dia sholat Jumat, anak laki-lakinya nggak ada di samping dia. Marah dia. Setiap sholat wajib anak laki-lakinya sebelah dia di masjid. Khalifah padahal siapa? Suami kita. Suami kita nggak lebih hebat dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dia bukan khalifah, suami kita. Suami kita bukan punya kerajaan yang besar. Cuma rumah tangga aja, cuma berapa orang. Hisham bin Abdul Malik ratusan juta orang, umatnya dia, rakyatnya dia. Tapi kalau sholat anaknya wajib di samping dia. Satu saat anaknya terlambat sholat Jumat. Ketika terlambat ditanya sama Hisham bin Abdul Malik, "Limadza tata'akhkhar? Kenapa kamu terlambat?" "Oh ayah, inna bighali ajizat." Saya punya kendaraan keledai lagi sakit. Ada alasan syar'i. Kendaraan saya sakit, saya jadi jalan kaki. Sementara masjid jauh. Apa kata Hisham bin Abdul Malik? "Mulai hari ini fasilitas negara keledai saya ambil lagi. Kamu wajib ke masjid jalan kaki." Lihat, pendidikan itu ada di tangan ayah. Di tangan suami, bukan di tangan istri. Banyak kita sering temukan.
Urusan sholat keharusan kamu ya, kan saya urusannya cuma nyari duit. Enggak, saya sebagai suami, Anda sebagai suami bukan hanya ngurusin masalah uang. Bukan perkara dunia saja kewajibannya, sampai ke masalah akhirat. Istri kita belum pakai jilbab, kita punya kewajiban menyuruh dia menutup aurat. Lihat Ustadz Solmed berhasil istrinya pakai jilbab, luar biasa enggak? Mendidik, bukan sekedar ngasih fulus, bukan sekedar ngasih rumah, mobil. Kalau istri tidak pakai jilbab, betapa merontanya suami, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kita akan ditanya, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya tentang istri kita, anak kita. Ditanya, istri kamu udah sholat belum, anak kamu belum sholat. Itu pertanyaan ke siapa? Bukan ke istri, ke suami. Maka hendaklah suami memahami kewajiban mendidik anak bukan di tangan istri, tapi di tangan suami. Suami mengarahkan. Baik, terima kasih Ustadz Kasif. Mungkin bisa dilengkapi jawabannya oleh Ustadz Solmed. Sekaligus konklusi, pendek saja Ustadz, karena hanya tinggal 2 menit saja ini waktunya. Ya, yang disampaikan oleh Kiai Kasif itu benar. Emang tugas laki-laki, tugas suami adalah mendidik istri dan mendidik anak-anak. Nah, namun kalau suami nggak kerja, anak-anak nggak makan, istri nggak makan. Nggak dandan. Bagaimana caranya? Dituntut lagi suaminya Kiai. Keluarin duit, kasih tuh ustazah, kursusin bini kita. Seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tahu suaminya nggak mampu ngajar, tahu sebagai bapak nggak ngerti bagaimana baca Quran, sekolahin anaknya ke sekolah Quran. Kasih istri kita ustazah buat diajarin. Orang bilang saya ustadz ngajar bisa. Ngajarin ngaji bisa, insya Allah bisa. Tapi ngajarin bini belum tentu. Tiap hari keluar mulu. Akhirnya kita panggil ustazah. Ajarin tuh istri saya ustazah. Kalau perlu bagaimana caranya biar istri saya tiap saya pulang sumringah. Disambut terus dengan penuh cinta kasih sayang. Jadi tahu tentang makna kehidupan. Ustadz tiap malam habis maghrib ajarin anak-anak saya ngaji. Kita nggak punya waktu walau bisa. Kita kasih insentif buat guru-guru ngaji. Itu tuntutan yang dituntut oleh Allah kepada setiap laki-laki. Dan laki-laki harus menuntut dirinya agar istrinya, anaknya selamat. Kalau dia nggak bisa, dia tuntut dirinya untuk mengeluarkan biaya agar anak istrinya selamat, dididik, diajarkan oleh guru-guru yang ada di sekitar rumahnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selesai sudah acara Damai Indonesiaku, dan di akhir segmen kita akan doa bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.